Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10A akan memaparkan materi mengenai definisi belajar, ciri-ciri belajar, unsur-unsur belajar, serta kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam belajar. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Aniusnia, NPM 192122016, mengenai definisi belajar. Belajar sering diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Adapun pengertian belajar berdasarkan kesimpulan dari beberapa teori menurut Kornberg, Crow, Skinner, Morgan, and Vanden, yakni belajar diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Livia Mutia Safina Alasati, NPM saya 192122015, dan saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Suwardi mengemukakan bahwa terdapat ciri-ciri belajar yang diantara lain sebagai berikut. 1. Perubahan yang bersifat fungsional. Perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang mempunyai dampak pada perubahan selanjutnya. Karena belajar, anak dapat membaca. Karena belajar, pengetahuan bertambah. Dan karena pengetahuannya bertambah, akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. 2. Belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadinya prioritas. Yang bersangkutan tidak begitu menyadarinya setelah peristiwa itu berlangsung. Dia menjadi sadar apa yang dialaminya dan apa dampaknya. Dan 3. Belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Belajar hanya terjadi apabila dialami sendiri oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Cara memahami dan menerapkan bersifat individualistik yang pada gilirannya juga akan mendapatkan hasil yang bersifat pribadi. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Rostiani, NPM 192122009. Saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri belajar menurut Suwardi. Ciri yang keempat yaitu perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Yang berubah bukan bagian-bagian dari diri seseorang, namun yang berubah adalah kepribadiannya. Kepandaian menulis bukan di lokalisasi tempat saja, tetapi menyangkut aspek kepribadian lainnya, dan pengaruhnya akan terdapat pada perubahan perilaku yang bersangkutan. Ciri yang selanjutnya yaitu belajar adalah proses interaksi. Belajar bukanlah proses penyerapan yang berlangsung tanpa usaha yang aktif dari yang bersangkutan. Apa yang diajarkan guru belum tentu menyebabkan terjadinya perubahan apabila yang belajar tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut. Perubahan akan terjadi jika yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Ciri yang terakhir yaitu perubahan berlangsung dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Seorang anak baru akan dapat melakukan operasi bilangan jika yang bersangkutan sedang menguasai simbol-simbol yang berkaitan dengan operasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofia Tunisa dan NPM saya adalah 192122005. Di sini saya akan meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur belajar menurut Suwardi. Unsur-unsur belajar menurut Suwardi diantaranya: 1. Tujuan. Dasar dari aktivitas belajar ialah untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku belajar mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
Misalnya, seorang anak yang merasa lapar akan belajar bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut. Yang kedua, ada pola respon dan kemampuan yang dimiliki. Setiap individu memiliki pola respon yang dapat digunakan saat menghadapi situasi belajar. Siswa mempunyai cara merespon tersendiri dan hal itu berkaitan erat dengan kesiapannya. Kurangnya kesiapan yang bersangkutan menghadapi situasi yang dihadapi dapat menyebabkan gagal dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada penafsiran terhadap situasi. Dalam menghadapi situasi, individu harus menentukan tindakan. Mana yang akan diambil, mana yang akan dihindari, dan mana yang paling aman. Mana yang akan diambil tentu saja didasarkan pada penafsiran yang bersangkutan terhadap situasi yang dihadapinya. Andaikan dia salah dalam penafsiran situasi yang dihadapi, dia akan gagal mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada reaksi atau respon. Setelah pilihan dinyatakan, maka yang dapat dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melakukan reaksi atau merespon dengan melakukan sesuatu. Setelah menentukan, maka individu yang bersangkutan akan melakukan tindakan tersebut sehingga apa yang dibutuhkannya akan tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Widiawati dari kelas A akan melanjutkan pemaparan dari teman saya selanjutnya. Adapun unsur-unsur belajar jika dilihat dari segi proses dan hasil, yaitu yang pertama dari segi proses, di mana dari segi proses ini adanya sebuah aktivitas atau baik dari fisik, mental, dan juga emosional, atau bisa dikatakan belajar jika adanya sebuah aktivitas baik itu fisik, mental, maupun emosional. Karena jika tidak, mungkin seseorang itu belajar tetapi hanya diam. Pada segi proses ini melibatkan sebuah unsur lingkungan. Jadi tidak hanya menulis dan juga membaca, tapi seseorang dilibatkan dari adanya unsur lingkungan, yang mana tujuannya itu untuk merubah tingkah laku mereka. Apabila tidak ada perubahan dari tingkah laku mereka, maka bisa dikatakan belum mencapai sebuah kata dari maksimal. Yang kedua yaitu adalah dari segi hasil, di mana belajar dari segi hasil ini bersifat relatif tetapi sifat dari tetapnya ini masih bisa dirubah dengan diperoleh dari usahanya seseorang tersebut. Karena seseorang yang belajar itu pasti akan mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi. Contohnya ketika mereka menjadi seseorang yang lebih mengerti dan juga dapat memperbaiki sebuah kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang dilakukannya di masa sebelumnya, seperti itu. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu unsur belajar menurut Cronbach akan disampaikan oleh saya sendiri, Devi Fitri, sebagai penyaji 5. Yang pertama merupakan tujuan. Menurut Cronbach, tujuan ini muncul karena adanya suatu kebutuhan. Perbuatan belajar atau pengalaman belajar akan efektif bila diarahkan kepada tujuan yang jelas dan bermakna bagi setiap individunya. Yang kedua adalah kesiapan. Agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik, anak perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik, psikis, maupun kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pengalaman pembelajaran. Nah, jadi di sini setiap individunya itu sangat diperhatikan mengenai kesiapan fisik, psikis untuk menerima pengalaman baru dalam belajar. Yang ketiga adalah situasi. Yang dimaksud situasi belajar di sini di antara lainnya seperti tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, guru, kepala sekolah, pegawai administrasi, dan seluruh warga sekolah lainnya. 4 adalah interpretasi. Anak akan melakukan interpretasi, yaitu melihat hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar,
melihat makna dari hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang kelima adalah respon. Dari hasil interpretasi dalam pencapaian tujuan belajar, maka anak akan membuat respon. Respon ini dapat berupa usaha yang terencana atau sistematis, baik juga berupa usaha coba-coba atau trial and error. Yang keenam adalah konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa hasil positif atau keberhasilan maupun negatif, yaitu kegagalan, sebagai konsekuensi respon yang dipilih siswa. Yang terakhir adalah reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan dapat menurunkan semangat dan motivasi usaha belajar siswa. Namun, dapat juga membangkitkan siswa karena dia mau belajar dari kegagalan. Jadi, cara menyikapi kegagalan dari setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang menjadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi. Ada juga individu yang menjadikan acuan itu sebagai batas dari kemampuan dirinya, sehingga dia tidak ingin lagi berkembang karena merasa dirinya sudah gagal. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramadhania Putriharu, NPM 1921220003. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna unsur-unsur belajar menurut para konstruktivisme. Para konstruktivisme memaknai unsur-unsur belajar sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu membentuk makna. Makna diciptakan para pembelajar dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan juga alami. Konstruksi makna dipengaruhi oleh pengertian terdahulu yang telah dimiliki siswa. Jadi makna di sini adalah hasil. Tujuan belajar yaitu membentuk hasil. Hasil yang diciptakan para pembelajar itu diperoleh dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan juga alami. Yang kedua ada proses belajar. Proses belajar adalah proses konstruksi makna yang berlangsung terus-menerus setiap kali berhadapan dengan fenomena atau pengalaman baru diadakan rekonstruksi, baik secara kuat ataupun lemah. Proses belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih sebagai pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Proses belajar bukanlah hasil perkembangan, melainkan lebih sebagai pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru juga. Proses belajar bukanlah hasil perkembangan, melainkan perkembangan itu sendiri. Jadi, maksudnya proses belajar itu adalah perkembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Dan juga, belajar itu bukan hasil dari perkembangan, melainkan proses perkembangan itu sendiri. Proses belajar yang sebenarnya terjadi adalah pada waktu skema seseorang dalam masa keraguan atau disonansi kognitif yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi tidak keseimbangan atau disequilibrium adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. Yang terakhir ada hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar sebagai hasil interaksi dengan dunia fisik dan juga lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung kepada apa yang telah diketahui pembelajar, seperti konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Jadi, hasil belajar ini adalah hasil dari proses belajar. Nah, hasil belajar ini juga tergantung seseorang apabila dalam proses belajar si pembelajar ini sungguh-sungguh, maka hasil belajar juga akan lebih memuaskan. Sekian dari saya, kepada presenter selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Siti, NPM 19212220001. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menyampaikan mengenai kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam belajar. Dalam kaitan dengan implementasi 4 pilar pembelajaran UNESCO pada praktik pendidikan, Zhou Nanzhao menyarankan penguasaan sejumlah kompetensi oleh siswa sebagai unsur-unsur belajar. Artinya, di sini ia menyarankan kompetensi siswa termasuk ke dalam unsur-unsur belajar. Nah, kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam belajar baik tentang apa saja, di mana saja, dengan siapa saja, antara lain adalah 1. Kompetensi dalam mengumpulkan, memilih, mengolah, dan mengelola informasi. Artinya, di sini siswa diharapkan dapat mengumpulkan dan mengelola informasi yang tersedia dengan baik. Yang kedua, kompetensi dalam menguasai peralatan sebagai saran untuk mengetahui dan memahami. Nah, peralatan-peralatan yang ada
diharapkan dapat dikuasai oleh siswa sehingga ia akan mengetahui dan memahami pembelajaran lebih lanjut dengan baik. Nomor 3, kompetensi dalam berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Di sini siswa diharapkan dapat berkomunikasi antar individu atau dengan individu lain dengan baik. Yang keempat, kompetensi untuk beradaptasi diri menghadapi perubahan kehidupan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kehidupan akan selalu terus berjalan, sehingga di sini siswa diharapkan dapat beradaptasi dengan baik karena kehidupan akan selalu berubah. Yang kelima, kompetensi untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim. Nah, di dalam proses pembelajaran seperti kita tahu akan selalu ada kerja kelompok. Nah, di sini diharapkan siswa dapat bekerja sama dalam suatu tim dengan baik. Yang keenam, kompetensi dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi yang damai. Di sini diharapkan siswa jika menghadapi sebuah konflik, mereka akan menyelesaikannya dengan damai tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti melibatkan perkelahian dan lain-lain. Singkatnya, di abad ke-21 ini, kompetensi yang harus dikuasai siswa disebut dengan 4C, yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau bekerja sama, communication atau komunikasi, dan creativity atau kreativitas. Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik di tengah derasnya arus informasi di era digital. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Selain itu, selain penting di era globalisasi ini, kemampuan berpikir kritis juga penting sebagai bekal peserta didik untuk menjadi pembelajar yang baik. Yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif berbeda. Teknologi yang tersedia saat ini menjadi peluang yang sangat besar bagi peserta didik untuk berkolaborasi dengan yang lain tanpa harus dibatasi oleh jarak. Oleh karena itu, siswa di abad ke-21 ini sangat perlu dibekali dengan kemampuan berkolaborasi karena kolaborasi ini mencakup kemampuan bekerja sama secara efektif dalam tim yang beragam, fleksibel, dan mampu berkompromi untuk mencapai tujuan bersama, memahami tanggung jawabnya dalam tim, dan menghargai kinerja anggota tim yang lainnya. Yang ketiga adalah communication atau komunikasi. Communication atau komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam peradaban manusia, baik sejak dahulu maupun sampai sekarang. Harapkan siswa dapat menyampaikan informasi dengan baik agar tidak terjadi salah persepsi. Yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Creativity atau kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan perspektif yang berbeda. Di era ini, teknologi semakin berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya pekerjaan yang diambil alih oleh mesin. Maka dari itu, berpikir kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi baru adalah salah satu keterampilan di abad 21 yang akan membuat seseorang mampu bertahan dan tidak digantikan oleh robot atau mesin di bidang pekerjaannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.